Menjawab pertanyaan ini, harus melihat kasus real yang pernah diputuskan oleh aparat penegak hukum. Kita awali pembahasan dari gugatan penggugat terkait akad pembiayaan syariah pada tanggal 14 Oktober tahun 2003. Penggugat mendalilkan bahwa penggugat memiliki itikat baik untuk membayar kewajiban kepada tergugat, tetapi tergugat justru melakukan perbuatan melawan hukum yang diantaranya berupa penerapan penalti kepada penggugat, meskipun usaha yang dibiayai telah lama tidak beroperasi. Dimulai dari tingkat pertama di Pengadilan Agama. Tepatnya di tahun 2024, pada pemeriksaan tingkat pertama berdasarkan putusan nomor 3462 Pengadilan Medan, di mana tergugat mengajukan eksepsi nebis in idem. Pengadilan Agama Medan menerima eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena sengketa yang diajukan memiliki subjek dan objek yang sama dengan 3 perkara yang sebelumnya telah diajukan oleh penggugat, yang seluruhnya berkaitan dengan akad pembiayaan tanggal 14 Oktober tahun 2003, yaitu: Pertama, perkara nomor 463 Pengadilan Negeri tanggal 10 Maret tahun 2020 di Pengadilan Negeri Medan dengan amar pokok menolak gugatan yang dikuatkan di tingkat banding. Kedua, perkara nomor 334 Pengadilan Negeri tanggal 15 Desember tahun 2021 di Pengadilan Negeri Medan dengan amar pokok menolak gugatan yang dikuatkan di tingkat banding. 3. Perkara nomor 2206 Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Medan tanggal 6 Oktober tahun 2016 dengan amar tidak menerima gugatan penggugat. Upaya hukum banding atas putusan nomor 3462 Pengadilan Agama Medan terhadap putusan di tahun 2024, yaitu putusan nomor 3462 Pengadilan Agama Medan tersebut, penggugat melakukan upaya hukum banding. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui putusan nomor 91 Pengadilan Tinggi Agama Medan menguatkan putusan tingkat pertama, yang mana gugatan penggugat atau pembanding dinyatakan nebis in idem sehingga tidak dapat diterima atau nit onwangkelik verklaar. Pertimbangan hukum tingkat banding. Adapun pertimbangan judeks fakti tingkat banding dari Pengadilan Tinggi Agama berbeda dengan pertimbangan dari Pengadilan Agama Medan. Menurut Pengadilan Tinggi Agama Medan, bahwa asas nebis in idem tidak dapat didasarkan pada putusan yang berasal dari lingkungan peradilan dengan kewenangan absolut berbeda, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Medan menjadikan perkara nomor 2206 Pengadilan Agama Medan dengan amar pokok tidak menerima gugatan penggugat sebagai dasar nebis in idem terhadap putusan nomor 3462 Pengadilan Agama Medan. Dengan kata lain, Pengadilan Tinggi Agama Medan menolak menjadikan 2 perkara lainnya di Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum sebagai dasar nebis in idem. Upaya hukum kasasi atas putusan nomor 91 Pengadilan Tinggi Agama Medan. Kemudian pembanding mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui putusan nomor 4, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan tetap menyatakan perkara akuo tidak dapat diterima karena nebis in idem. Pertimbangan hukum tingkat kasasi. Mahkamah Agung menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang menjadikan perkara nomor 2206 Pengadilan Agama Medan sebagai dasar penerapan nebis in idem. Menurut Mahkamah Agung, putusan tersebut hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga belum menyentuh pokok perkara yang artinya tidak dapat dijadikan dasar penerapan asas nebis in idem. Selanjutnya, Mahkamah Agung menemukan bahwa sengketa yang diajukan dalam perkara akuo memiliki subjek dan objek yang sama dengan putusan nomor 463 Pengadilan Negeri Medan dan putusan nomor 334 Pengadilan Negeri Medan yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap dan menolak gugatan penggugat. Atas dasar itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap perkara akuo tetap memenuhi unsur nebis in idem sehingga gugatan tidak dapat diajukan kembali. Pertimbangan hukum dari Majelis Hukum Tingkat Kasasi dalam perkara akuo menyatakan bahwa meskipun perkara akuo yang merupakan perkara ekonomi syariah yang merupakan kewenangan absolut pengadilan agama,
Tetapi untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dan demi tercapainya kepastian hukum, maka penerapan asas nebis in idem selain harus memperhatikan lingkungan peradilan yang sama, juga harus memperhatikan lingkungan peradilan yang berbeda. Kesimpulan, bahwa putusan ini merupakan penerapan asas nebis in idem yang tidak semata-mata dapat terjadi pada dua atau lebih putusan dalam lingkungan peradilan yang sama, namun juga dapat diterapkan pada lingkungan peradilan yang berbeda. Sehingga terjawab bahwa nebis in idem dapat berlaku dalam lingkungan peradilan yang berbeda terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap apabila subjek dan objek sengketanya sama.